Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk semua nikmat dan karunia yang senantiasa ada dalam setiap saat. Kita tidak boleh putus bersyukur karena memang nikmat Allah tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh bosan dalam memuji Allah karena memang kita tidak pernah pula bosan dalam mengharapkan kebaikan-kebaikan dan keampunan dari Allah. Maka jadilah hamba yang syakirin, dan Allah pun akan menambah nikmat bagi siapa saja yang bersyukur. Sungguh tak akan pernah bisa kita menghitung-hitung nikmat Allah dalam kehidupan kita. Satu nikmat yang diberikan oleh Allah saja belum tentu bisa kita balas, apalagi kalau mencoba untuk membalas semua kebaikan. Maka caranya hanyalah bersyukur. Kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang senantiasa berupaya untuk melaksanakan apapun sunnah-sunnah yang telah kita pahami. Apa saja yang sudah kita pahami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengetahuan yang kita dapatkan dalam agama kita, maka tidaklah hanya cukup sampai sebatas ilmu saja, akan tetapi harus ada upaya maksimal di dalam mengaplikasikan ilmu itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa selamat insyaallah, baik di dunia apalagi keselamatan kita di akhirat kelak. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan tema besarnya adalah Maqasidu Al-Qur'anil Karim. Sudah banyak hal yang kita bicarakan terkait dengan Maqasidul Qur'an. Yang terakhir adalah ketika kita membicarakan bahwa di antara maqasidul Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan penjelasan secara tuntas dalam persoalan agama, baik itu dalam masalah akidah maupun dalam masalah syariat ataupun dalam masalah akhlak. Karena inilah tiga komponen utama dalam beragama. Pasti ada akidah, pasti ada syariat, lalu kemudian ada persoalan akhlak. Ini semua, untuk itu semualah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Qur'annya. Pada maghrib ini kita akan ambil satu sisi dari apa yang harus kita lakukan terhadap Al-Qur'anul Karim. Barangkali hanya satu poin yang akan bisa kita ambil, karena tugas dan kewajiban kita terhadap Al-Qur'an itu ada banyak. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tadinya kita katakan sebagai panduan dalam beragama. Maka tugas pertama kita adalah membaca. Maka pada malam hari ini insyaallah akan kita coba lihat beberapa riwayat yang ada dari sekian banyak riwayat-riwayat yang berbicara seputar persoalan membaca Al-Quran. Apa yang akan kita dapatkan dengan membaca Al-Quran? Apa untungnya kalau kita membaca Al-Quran? Dan untuk kita ketahui bahwa membacakan Al-Quranul Karim itu merupakan fungsi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul itu diutus yatslu alaihim ayati, agar Rasul itu membacakan kepada mereka
ayat-ayatnya. Nya di situ adalah ayat-ayat Allah, berarti adalah Al-Qur'an. Yatslu itu tala yatslu tilawah. Bukankah selama ini kita sering mendengar kata tilawah? Tilawatul Qur'an. Cuma cenderung kalau di kita sekarang disebut tilawatul Qur'an itu dengan membacanya dengan irama-irama yang sering diperlombakan itu. Maka terkenallah istilah musabaqat tilawatil Qur'an. Padahal kata tilawah itu luar biasa maknanya. Bahkan dari tilawah bisa menghadirkan hidayah. Dari membaca Al-Quranul Karim yang benar-benar orang membacanya dengan hati dan pikirannya, maka itu bisa memberikan hidayah kepada orang yang belum mendapatkan hidayah dan bisa memperkokoh hidayah kepada orang yang sudah punya atau orang yang sudah diberikan oleh Allah hidayah. Nah, saya ingin berangkat dari sebuah ayat di dalam surat An-Naml ayat 91 dan 92. Surat An-Naml 91-92. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang harus dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldati allazi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atluwal Qur'an. Ini dia, wa an atluwal Qur'an. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Jadi kata Rasul, kata Allah bercerita tentang apa yang harus dilakukan oleh Rasul. Innama umirtu an a'budu rabb hadhil balda. Saya ini hanya diutus oleh Allah, sesungguhnya saya ini diutus oleh Allah, diperintahkan oleh Allah an a'budu rabb hadhil balda. Apa yang pertama yang diperintahkan? An a'budu rabb hadhil balda, untuk menyembah Rabb hazihil baldah, Rabbnya negeri ini. Baldah di sini adalah Makkah, berarti Allah adalah Rabbu Makkah wa Rabbul Alamin. Karena Nabi ketika ayat itu diturunkan adalah berada di Makkah, maka dikatakan Rabb hazihil baldah, yang penafsirannya oleh para ulama tafsir adalah Makkah. Allazi harramaha, yang Allah sendiri telah mengharamkan Makkah itu. Jadi kenapa disebut Makkah itu sebagai tanah haram? Karena Allah sendiri yang mengharamkannya. Allah sendiri yang memberikan ketentuan-ketentuan haram untuk kota Makkah itu. Maka berbeda nanti keberadaan kita di kota Makkah dengan keberadaan kita di selain kota Makkah. Karena ada dua haramain, ada Makkah, ada Madinah. Ayat ini menyatakan secara langsung allati harramaha, yang telah diharamkan oleh Allah, walahu kullu syai', dan bagi Allah itu segala sesuatu. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan saya juga diperintahkan an akuna minal muslimin, agar saya ini menjadi orang yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah, mentaati, taat sepenuhnya kepada Allah. Jadi Rasul saja adalah orang yang pertama kali yang disuruh untuk taat kepada, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, wa an atluwal Qur'an, dan saya juga diperintahkan oleh Allah an atluwal Qur'an, agar saya membaca Al-Qur'an. Ini hubungannya, ini yang akan ada hubungannya nanti korelasinya dengan pembahasan kita pada maghrib ini. Wa an atluwal Qur'an. Nabi itu sendiri diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Qur'an. Lalu apa kata Allah setelah itu? Famanihtada, barang siapa yang mendapatkan petunjuk, fa innama yahtadi li nafsih, sesungguhnya kebaikan dalam petunjuk yang didapatnya itu semata-mata hanya untuk diri dia.
Wa man dhalla, dan siapa yang sesat, siapa yang tidak menerima petunjuk itu, faqul innama ana minal munzirin, sesungguhnya saya ini hanyalah orang yang memberikan kabar pertakut. Tidak bisa memberikan hidayah, tapi hanya bisa memberikan, menyampaikan dan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, dalam ayat ini ada 3 hal yang diperintahkan oleh Allah untuk nabi kita. Yang pertama perintahnya, an a'budu rabb hadzal baldah, agar menyembah Rabb Mekah ini, dan itu adalah Allah tentu saja. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan Rasul diperintahkan oleh Allah agar menunjukkan ketaatan dan ketundukan sepenuhnya, berserah diri kepada Allah. Wa an atluwal Quran, dan Rasul juga diperintahkan agar dia membaca Al-Quran. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi, barang siapa yang mendapatkan petunjuk dari apa yang dibaca, sungguh kebaikannya hanyalah untuk diri dia. Jadi kalau seandainya dengan kita baca Al-Quranul Karim, lalu kita dapatkan petunjuk-petunjuk, itu sungguh semua adalah untuk kebaikan kita sendiri. Tapi kalau seandainya kita tersesat, kita tolak, kita tak mau menerima kandungan-kandungan apa yang kita baca, sesungguhnya Rasul fungsinya hanya untuk memberikan kabar pertakut saja. Di tangan Rasul tidak ada hidayah. Allah lah yang semata-mata bisa memberikan hidayah. Ikhwati fillah, kita ambil pada poin yang terakhir, an atluwal Quran, bahwa sesungguhnya membaca Al-Quran itu bisa mendatangkan hidayah, ketundukan, kelunakan hati dalam menerima Islam itu bisa melalui baca. Begitulah ayat Allah, begitulah kalam Allah. Maka dulu kalau kita ingat sejarah masuk Islamnya Umar ibn al-Khattab, itu karena dia mendengarkan ayat Allah. Awalnya kan niatnya kan membunuh Nabi, itu Umar itu. Sudah dibawanya pedangnya itu untuk bunuh Rasul. Karena Rasul ini telah memporak-porandakan kota Mekah, mendatangkan sesuatu yang baru, yang berbeda dari apa yang kita yakini. Hancur Mekah ini gara-gara Muhammad, kacau balau Mekah ini gara-gara Muhammad, kata Umar. Datang dia ingin membunuhnya, tapi ternyata adiknya sudah duluan masuk Islam. Orang bilang, ngapain kamu sibuk-sibuk ngurus yang namanya Muhammad, adik kamu saja sudah masuk Islam. Balik dia pergi ke rumah adiknya yang sudah masuk Islam itu. Di pintu rumah adiknya itulah dia dengarkan ada ayat Al-Quran yang dibaca. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa, sungguh kami tidaklah menurunkan Al-Quran itu untuk menyusahkan kalian, tidak untuk menyulitkan kalian, tetapi kami turunkan Al-Quran itu adalah tazkiratan liman yakhsha, adalah sebagai pengingat bagi orang-orang yang takut. Kata-kata yang didengar oleh telinga Umar ibn al-Khattab inilah yang masuk ke relung hatinya. Ketika dia mendengar ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa, maka dari bacaan ayat yang didengar oleh Umar bin Al-Khattab, disitulah ternyata hadirnya hidayah, dan akhirnya membuat dia bisa masuk Islam. Oleh karena itu, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mendengarkan dan membaca, dibaca orang kita dengar atau kita yang membaca, coba kita ikutkan dalam pembacaan kita itu, bukan hanya sekadar lidah yang berucap, tapi bagaimana nanti apa yang kita baca itu diikutkan oleh pemahaman yang ada pada hati dan pikiran kita terhadap apa yang kita baca, sehingga dia tidak lewat aja. Karena kalau lewat di lidah begitu saja, kadang-kadang ya lewat begitu saja. Tapi ketika ada yang kita pahami, coba Umar bin Al-Khattab begitu paham dia, ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa, tidaklah kami turunkan Al-Quran itu membuat kalian menjadi
menjadi sulit. Lalu Umar berpikir, berarti Quran turun untuk menyenangkan. Berarti Quran turun untuk memberikan kebahagiaan. Karena dikatakan dia bukan untuk menyulitkan. Melalui apa yang dia dengar itulah Allah berikan dia hidayah. Begitulah kalam Allah itu. Karena Al-Quran itu kan kalamullah. Berbeda dengan kalamul bashar. Jadi kalau seandainya kita mau kembali kepada definisi Al-Quran, Al-Quran itu kan dikatakan kalamullahi ta'ala al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam, melalui perantara Jibril alaihi salam. Jadi Al-Quran itu kalam Allah. Apa yang kita baca dalam Al-Quran kita hari ini, setiap hari yang kita baca itu, itulah kalam Allah itu. Itulah yang mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang tidak bisa ditandingi itu. Ini nanti akan berbeda pendefinisiannya ketika dibawa kepada pemikiran-pemikiran ahli kalam. Seperti orang Mu'tazilah, Asy'ariyah. Karena mereka punya definisi tersendiri tentang kalam Allah. Yang nanti akan membuat mereka punya definisi juga tentang Al-Quran. Jadi kalam Allah itu oleh kelompok Asy'ariyah itu ma'nan qaim bidzatihi la bisautin wala biharfin. Jadi sebuah makna yang ada dalam dirinya Allah tanpa suara dan tanpa huruf. Itu kata mereka. Jadi Al-Quran itu oleh mereka itu adalah ibaran kalamillah. Jadi bukan itu yang kalam Allah, tetapi takbir dari apa yang ada pada dirinya Allah yang dipahami oleh Jibril. Ini kan nanti pendefinisian seperti ini bisa menjadi sesuatu yang salah. Karena seolah-olah bukan yang kita baca dalam mushaf sekarang itu yang kalam Allah. Karena bagi mereka kalam Allah itu tidak ada huruf dan tidak ada suara. Karena kata mereka, kalau seandainya kalam Allah ada huruf, ada suara, bisa didengar, bisa turun pula dari atas ke bawah, berarti seolah-olah sama dengan makhluk. Kan kelompok Asy'ariyah kan selalu begitu kan? Selalu dia menolak banyak hal dalam Al-Quran hanya dikarenakan kekhawatiran mereka menyamakannya dengan makhluk. Begitu mereka dalam menolak berbagai hal, menolak istiwanya Allah, menolak hadis nuzul, Allah turun di sepertiga malam, menolak al-maji itu dan nanti datangnya Allah, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, Rabbmu datang bersama para malaikat-malaikat bersaf-saf. Dibayangkannya datang itu seperti orang berbaris-baris di lapangan 17 Agustus. Tentu tidak nyambung. Yang maji itu ya Allah yang tahu nanti seperti apa. Kita tidak akan tahu. Nuzulnya Allah itu di setiap sepertiga malam itu hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu seperti apa nuzulnya. Jangan dikira nanti ketika dikatakan nuzul, oh berarti aras kosong. Nanti naik lagi dia, berarti turun naik. Ini salah. Karena sudah membawa pemahamannya kepada apa yang terjadi pada makhluk. Padahal itu tidak boleh sama sekali. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Ya kalau Allah sudah bilang tidak ada yang serupa, ya udah. Terima ini, imani ini, dan itu tidak serupa. Itu yang menjadi tugas kita sebagai hamba Allah. Nah, untuk Al-Quran, mereka juga mengatakan laisa biharfin wala bisautin, tidak ada lafaz dan tidak ada huruf. Lalu yang kita baca ini apa?
Kata mereka, ibarah an kalamillah atau hikayah an kalamillah. Kalau Ibnu Kullab mengatakan hikayah an kitabillah atau an kalamillah, itu hikayat atau ibarah atau ungkapan terhadap apa yang terkandung dalam makna apa yang ada pada dirinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian nanti pada akhirnya mereka menganggap bahwa Al-Quran itu makhluk. Itu penyebabnya kenapa mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Padahal dalam keyakinannya Ahlus Sunnah, kalamullah laisa bimakhluk. Kalam Allah itu tidak makhluk. Karena kalam itu sifatnya Allah. Dan kalau itu makhluk berarti sifat Allah makhluk. Maka Al-Quranul Karim yang diyakini oleh Ahlus Sunnah adalah kalamullah, dan kalam Allah itu yang tercantum dalam mushaf yang kita baca sekarang itu, itulah yang kalam Allah itu. Karena kalau bukan itu yang kalam Allah, lalu ini kalam siapa? Kalau dikatakan umpamanya Jibril yang memahami dari apa yang dituangkan oleh Allah ke dalam hatinya lalu dibahasakan oleh Jibril, berarti Quran kalam Jibril. Atau dituangkan pula oleh Jibril kepada kalbunya Nabi Muhammad, nanti lalu dibahasakan pula oleh Nabi Muhammad, berarti Quran kalamnya Nabi Muhammad. Tentu akan salah. Padahal semua orang juga memahami dari kalangan sahabat mulai dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kalamnya Allah itu itulah dulu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama turun apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, inilah yang kalam Allah itu. Dan itu bukan makhluk. Adapun kalau kita baca, maka suara yang kita baca ya suara kita. Kalau kita tulis, maka apa yang kita tulis itu tulisan kita. Tetapi intinya, tulisan yang kita tulis tadi itu, kita sedang menuliskan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang luar biasa itu. Kalam Allah seperti itulah yang bisa mendatangkan hidayah itu. Dan itu berbeda sama sekali dengan kalamul bashar, dengan kalamnya manusia. Maka saya perlu menyampaikan ini karena ada kesalahpahaman dalam persoalan dalam mendudukkan Al-Quran. Dan yang benar itu adalah bahwa mushaf yang kita baca hari ini itulah yang kalam Allah. Dulu kan ditantang tuh orang jahiliyah itu, siapa yang bisa mendatangkan satu ayat, satu surat. Kalaulah itu kalamnya Nabi Muhammad, niscaya orang-orang Arab jahiliyah dulu lebih pintar bersyair daripada Nabi Muhammad. Lebih sastra mereka, karena mereka adalah ahli sastra semua, ahli syair semua. Tapi karena ini datang dari Allah, bukan kalamnya Nabi Muhammad, mereka terkagum-kagum. Nabi Muhammad yang tidak bisa tulis baca saja, tapi bisa melantunkan kata-kata yang luar biasa tingkat sastranya, tidak bisa ditandingi oleh orang Arab manapun, padahal dia tidak bisa tulis dan tidak bisa baca. Itu semua menunjukkan bahwa itulah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah yang kalam Allah itu. Kalau seandainya ada orang-orang Asy'ariyah hari ini yang bilang, oh tidak seperti itu, Asy'ariyah tetap mengatakan bahwa Quran itu adalah kalam Allah, ya alhamdulillah, berarti dia adalah Asy'ariyah yang sudah taubat. Tapi kalau kita baca sejarah mereka dalam buku-buku mereka, kita akan temukan itu. Bagaimana mereka punya keyakinan bahwa kalam Allah itu laisa bisautin wala biharfin. Karena yang kalam Allah itu bagi mereka kalamun nafsi atau ma'nan qaim fi dzatihi, dan itu la yata'addad. Bagi mereka seperti itu. Ungkapan yang ada pada dirinya Allah kemudian dituangkan nanti lalu diibaratkan apa yang ada pada hatinya itu. Entah oleh Jibril, entah oleh Nabi Muhammad, di situ saja nanti akan mengalami kekeliruan. Nah, baik, kembali kita ke
ke tema kita, wa an atluwal Quran. Dimintalah saya, kata Nabi Muhammad, untuk membacakan Al-Quran. Al-Quran yang mana yang dibacakan itu? Al-Quran yang diturunkan, yang dibawa oleh Jibril alaihi salam, yang disampaikan kepada Jibril oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kan dalam ayat lain kan dikatakan wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Dan benar-benar kami menurunkan Al-Quran itu. Wa bil haqqi nazal, dan turun Al-Quran itu dengan membawa kebenaran. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira, dan tidaklah kami utus kamu wahai Muhammad kecuali untuk memberikan kabar gembira dan juga kabar pertakut. Jadi fungsi Nabi itu hanya untuk menyampaikan, bukan lagi untuk membahasakan Al-Quran, tapi menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril. Fungsi Nabi hanya menyampaikan itu. Nah, disinilah yang ijazahnya itu. Itulah yang mukjizat itu, yang sama sekali tidak bisa dibuat oleh siapapun yang semisal Al-Quran. Jangankan semisal Al-Quran, semisal satu ayat saja. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin mim mithli. Coba datangkan seperti satu surat saja. Panggil itu semua kawan-kawan kamu. Ternyata tidak ada satupun yang bisa. Nah, ketika Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, membacanya saja kita akan mendapatkan berbagai macam kebaikan hanya dari membaca Al-Quran. Coba kita lihat beberapa ayat atau beberapa hadis yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Di antara hadisnya saya kira dulu juga sudah pernah kita ulang-ulang ya. Tapi tidak masalah. Ini agar kita kembali bersemangat untuk membaca Al-Qur'an. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya adalah ini datang dari Abu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, falahu hasanah, dia mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi'asyri amsalihha, dan satu kebaikan yang dia baca itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Walam aqul la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim juga satu huruf. Inilah bedanya nanti Al-Quran dengan semua kitab yang ada, bahkan dengan hadis Nabi. Kita kalau membaca hadis Nabi, kita akan berpahala insya Allah, karena itu perbuatan baik. Tapi membaca hadis Nabi tidak diberikan pahala setiap huruf dari hadis yang kita baca. Membaca kitab fikih berpahala kita, karena itu baik, dapat ilmu kita di situ. Tetapi tidak akan pernah diberikan pahala untuk setiap huruf kitab fikih yang kita baca. Tapi untuk Al-Quranul Karim, setiap huruf dari Quran, dari ayat yang kita baca, maka kita mendapatkan 10 kebaikan. Betapa mulianya orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, wa qala Abu Hurairah, ada sebuah ungkapan dari Abu Hurairah, innal baita allazi yutla fihi al-Qur'an ittasa'a bi ahlihi wa kathura khairuhu wa hadarathu al-malaikah wa kharajat minhu syayatin. Sesungguhnya rumah yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, rumah yang dibacakan Al-Quranul Karim, ittasa'a bi ahlihi, itu akan terasa lapang dan luas
bagi keluarga yang tinggal di situ. Wa katsura khairuhu, dan akan banyak kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan. Wa hadarathul malaikah, dan akan hadir padanya malaikat-malaikat Allah, malaikat-malaikat rahmat dan kasih sayang. Wa kharajat minhu syayatin, dan akan keluar dari rumah itu para syaitan. Wa innal baita allazi la yutla fihi al-Qur'an. Nah, sebaliknya, sesungguhnya rumah-rumah yang di situ tidak dibacakan Al-Qur'anul Karim, daqa bi ahlihi, itu akan terasa sempit oleh keluarganya. Wa qalla khairuhu, dan terasa sedikit kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Wa kharajat minhul malaika, malaikat-malaikat rahmat dan kasih sayang Allah juga akan tidak masuk keluar. Wa hadarathu syayatin, sebaliknya yang akan masuk justru adalah syaitan-syaitan. Ini sebuah riwayat, tapi di sini dikatakan ungkapan yang datang dari Abu Hurairah, karena diawali dengan waqala Abu Hurairah. Jadi kita boleh berpikir dalam rumah kita, manakah yang lebih sering diperdengarkan bacaan ayat Al-Quran kah, atau yang diperdengarkan juga atau selain daripada ayat-ayat Al-Quran? Mana yang lebih kita hobi untuk mendengarkannya? Apakah bacaan-bacaan Al-Quran, ataukah mendengarkan suara-suara musik-musik yang kadang-kadang bisa menghadirkan syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita lebih sibuk untuk membaca Al-Quran dalam rumah kita, ataukah lebih sering membaca koran dan lain sebagainya? Kadang-kadang orang merasa rugi kalau sehari tidak baca koran, tapi terkadang dia tidak merasa rugi kalau dalam sehari itu belum membaca Al-Quranul Karim. Yang harus kita rasakan kerugian yang luar biasa itu sesungguhnya adalah ketika kita tidak membaca Al-Quran. Para ulama dulu begitu, betapa dia merasakan rugi waktunya di hari itu kalau di hari itu dia tidak mendapatkan ilmu dari Al-Quranul Karim, kalau di hari itu dia tidak membaca Al-Quran. Dan betapa bahagianya orang-orang kalau seandainya hari-harinya di rumahnya dia selalu membaca Al-Quran, dan selalu yang didengarkannya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan ayat itu hati kita semakin tenang, hati kita semakin tunduk. Padahal cuma mendengar. Kan kalau capek kita membaca, kan kita bisa dengar. Diceritakan dalam buku ini ada sebuah penelitian di Amerika, di Florida, yang dilakukan oleh Ahmad Al-Qadi bersama para dokter ahli di rumah sakit. Percobaan ini dilakukan dengan cara memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran di rumah sakit kepada orang-orang yang sedang sakit. Jadi yang sakit di situ ada yang Arab, ada yang bukan Arab. Kalau Arab kan mungkin mengerti dia. Yang tidak Arab mungkin ada yang mengerti, ada yang tidak. Bahkan di sini juga dikatakan ada yang Muslim, ada yang ghairul Muslim. Ada di antara mereka yang Muslim, ada juga yang di antara mereka tidak Muslim. Dilakukanlah percobaan ini. Diperdengarkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quranul Karim saat mereka sakit itu. Hasilnya luar biasa. Dikatakan wal ajibu annahum wajadu ta'tsiral Quran alaihim jami'an. Sesungguhnya mendengarkan Al-Quran itu berpengaruh besar kepada mereka semua dalam ketenangan hati jiwa mereka dalam menghadapi kondisi yang sedang sakit. Padahal di antara mereka ada yang mengerti dengan apa yang dibaca, didengar, ada yang tidak mengerti. Bahkan ada yang Muslim dan ada yang tidak Muslim. Begitulah kalam Allah. Wajar ada taksir, wajar ada pengaruh, karena Allah itu Rabb mereka juga yang tidak Muslim itu. Kadang-kadang ya karena mereka tidak menerima keyakinan itu saja. Tidak mereka menerima apa yang didatangkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saja.
Nah, itu menandakan bahwa bacaan Al-Quran ternyata berpengaruh. Maka kalau seandainya umpamanya kita sedang sakit, ya kapan lagi kita kembali kepada Al-Quran? Kalau sudah sakit kita tidak dengar juga Al-Quran, itu parah sekali. Biasanya orang kalau sudah sakit itu lisannya berzikir terus itu. Walaupun kalau tidak sakit, kadang-kadang begitu lupa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah sakit, astagfirullah, ya Allah, subhanallah, bukan main zikirnya. Maka bisa saja kita sakit itu ya karena sudah terlalu lama lidah kita tidak menyebut-nyebut Allah. Sudah terlalu lama hati kita lalai kepada Allah. Lalu diberikan sakit oleh Allah agar kita kembali kepadanya. Mungkin Allah merindukan zikir-zikir kita, lidah-lidah kita untuk menyebut nama-nama dan kebaikan atau mengagung-agungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai kalam yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh sangat berbeda dengan kalamul bashar, dengan kalam manusia. Kita boleh iri kepada orang yang kalau rajin kali baca Quran. Kita tidak boleh, kita hasad. Maka di sini juga dikatakan sebuah hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apa kata Rasul? La hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad itu kecuali pada dua hal, dua perkara. Rajulun 'allamahul Qur'an fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Boleh hasad pada dua hal ini. Yang pertama, seseorang 'allamahullahul Qur'an, yang diajarkan kepadanya oleh Allah Al-Quranul Karim, fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar, lalu dia ulang-ulang, dia baca-baca terus ayat-ayat Allah itu siang dan malam. Fasami'ahu jarul lahu, lalu ada tetangganya yang mendengarkan apa yang dia baca. Faqala laitani utitu mithla ma utiya fulan, alangkah baiknya seandainya saya diberikan oleh Allah kemampuan, keahlian sebagaimana yang Allah berikan kepada si fulan. Fa'amiltu mithla ma ya'mal, maka saya buat pula, saya lakukan pula apa yang telah dia lakukan. Jadi hasad di sini bukan hasad dalam artian buruk. Karena hasad dalam artian buruk itu adalah perasaan yang ada di hati seseorang atas kelebihan yang dimiliki oleh orang lain dan dia ingin kelebihan itu hilang dari orang itu. Ini hasad yang haram, hasad yang tidak dibolehkan. Jadi orang punya kelebihan nih, punya jabatan tinggi, kawannya tinggi jabatannya, dia tidak, hasad dia. Hasad yang tidak boleh itu ketika dia menginginkan agar orang itu hilang darinya kelebihan yang dia punya. Itu yang tidak boleh. Tetapi hasad yang dimaksud di sini bukan agar hilang kebaikan yang ada pada orang, tetapi agar kebaikan yang dilakukan oleh orang itu bisa juga dia lakukan. Ini hasad yang dibolehkan. Maka boleh pada dua hal. Yang pertama pada orang yang diberikan oleh Allah ilmu tentang Al-Quranul Karim, lalu dia baca-baca Al-Quran itu siang dan malam, iri dia. Ya Allah, alangkah baiknya kalau seandainya saya diberikan hal yang sama, lalu saya amalkan pula, saya lakukan pula apa yang dia lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua yang dibolehkan juga, warajulun atahullahu malan, dan seseorang yang diberikan oleh Allah harta, fahuwa yuhlikuhu fil haq, lalu dia habiskan hartanya itu di jalan al-haq, dalam kebenaran. Faqala rajulun laitani utitu misla ma utiya fulan fa'amiltu misla ma ya'mal. Alangkah baiknya, aduhai, alangkah baiknya kalau seandainya saya diberikan apa yang diberikan kepada si fulan,
yaitu harta yang dia habiskan harta itu di jalan Allah, mungkin untuk berinfak, bersedekah, membantu anak yatim, membantu para janda, pokoknya ala sabilil haq. Lalu kita iri terhadap dia, iri dalam artian ingin melakukan hal yang sama, ingin diberikan Allah hal yang sama, lalu kita berbuat hal yang sama. Yang menarik adalah pada bagian yang pertama, yang ada hubungannya dengan kita. Ketika orang-orang yang selalu membaca Al-Quranul Karim, kita tengok ada orang tiada waktu kecuali dia bersama Al-Quran. Bahkan saat dia beraktivitas pun lantunan-lantunan ayat itu bisa saja terucap oleh lidah dia. Karena itu bagian dari zikir. Lidah kita ini kalau tidak mengucapkan yang baik, nanti dia akan terjebak pada mengucapkan hal-hal yang buruk. Maka kita diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar lidah kita ini selalu dibasahi dengan zikir. Bahkan ada dulu orang Badui yang nanya kepada Rasul, ya Rasulullah, sungguh syariat Islam ini banyak aturan-aturannya, kadang sulit saya untuk mengerjakan semuanya. Ini orang Badui yang ngomong ini. Tolong tunjukkan, perintahkan saya ya Rasulullah dengan satu hal untuk menutupi itu semua. Apa jawaban Nabi? Lisanuka ratbun min zikrillah. Lidah kamu hendaknya senantiasa basah karena zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara zikir yang afdal, yang utama yang kita lakukan, ya baca Quran. Karena baca Quran itu adalah bagian dari zikir kepada Allah. Bahkan Quran itu sendiri dinamakan dengan zikir. Kan salah satu dari nama Quran kan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan zikra. Apa zikra di situ artinya? Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sendiri namanya adalah zikir. Maka di antara perbuatan yang baik dalam berzikir, kan banyak tuh kan. Ada nanti zikir-zikir yang sudah masyru' dianjurkan Nabi, la ilaha illallah, apamanya afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada lagi zikir yang sangat ringan di lidah kita. Khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan. Sangat ringan di lidah kita, tapi luar biasa beratnya dalam timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu bagian-bagian dari zikir. Ada nanti zikir pada momen-momen tertentu. Kalau hujan, apa yang kita baca, ada zikirnya. Kalau kita masuk ke pasar, apa pula yang kita baca, ada zikirnya. Semua diajarkan Nabi. Habiskanlah waktu kita untuk itu. Dan salah satu dari zikir yang baik diucapkan lidah adalah Al-Quranul Karim. Ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah. Tidak apa-apa kalau kita ulang ayat-ayat yang kita hafal, kita sambil nyetir, kita sambil jalan, daripada dengarkan lagu-lagu yang kadang-kadang mengajak kepada maksiat. Boleh kita tanya diri kita secara jujur, benar tidak jiwa kita terhibur dan tenang setelah dengar musik? Coba aja tanya diri kita. Iya enggak? Bandingkan nanti dengan ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah. Tapi dengarlah dengan hati kita. Ikutkan hati kita, karena zikir yang terbaik itu menurut para ulama zikrul lisan ma'al qalb. Itu zikir yang paling baik, zikir yang diucapkan oleh lidah yang bersamaan dengan diikutkan oleh hati. Tidak hanya sekedar lisan saja, tapi ada hati yang mengikutnya. Azan. Baik, karena ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya.
Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmu lah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmu lah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Robbani, merajut ilmu dan peradaban. La haula wala quwwata La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, kembali kita sedikit melanjutkan materi kita. Saya ingin akhiri dengan sebuah hadis berkaitan dengan membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah. Datang dari Abu Umamah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang disabdakan oleh Rasul? Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran itu. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang nanti pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, syafi'an li ashabihi,
datang pada hari kiamat nanti memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Ini hadis. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Yang intinya adalah Rasulullah SAW mengatakan bahwa Al-Quran itu nanti di akhirat kelak itu akan datang untuk memberikan syafaat kepada siapa saja yang membaca. Kalau kita membaca Al-Quran di dunia ini, nanti di akhirat dia akan datang memberikan syafaat. Berarti dia bisa ngomong nanti itu. Bahkan di hadis lain dikatakan, Ya Rabbi, wahai Rabbku. Itu Quran yang ngomong seperti itu. Gara-gara saya dia menghabiskan waktunya dan malamnya. Fasyafi'ni fihi, maka berikanlah syafaat. Jadikan saya ini sebagai syafaat di hari ini untuk dia. Jadi Quran bisa bicara. Nah, ini tidak bisa kita akal-akali ini. Karena hal-hal yang gaib seperti itu kita tinggal mengimaninya saja. Nah, dulu di Mekah juga ada batu yang ucapkan salam sama Nabi. Gimana ceritanya itu batu ucapkan salam? Mana mulutnya, mana lidahnya? Jadi kalau untuk makhluk aja kita tidak bisa memahaminya, apalagi kalau sudah bawa nanti kepada Allah. Nah, jadi salah kita kalau hal yang hubungannya sama Allah nanti kita kaitkan dengan makhluk. Ini salahnya. Karena tidak akan bisa. Itu namanya al-qiyasu ma'al fariq, mengkiaskan dua hal yang berbeda. Jadi Quran saja nanti, Al-Quranul Karim yang kita baca sekarang ini, nanti di akhirat kelak menurut hadis Rasul dia akan bisa ngomong. Bagaimana ngomongnya? Serahkan nanti kepada Allah. Kita tinggal bagaimana kita memperbanyak bacaan Al-Quran kita selama kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada habis waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka lebih baik kita gunakan waktu kita untuk hal-hal yang meringankan dan menyenangkan kita atau membahagiakan kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita untuk tetap beramal soleh dan istiqamah di atas jalannya. Mungkin itu sebagai materi kita pada maghrib ini. Seandainya ada pertanyaan, saya berikan waktu untuk bertanya. Tapi saya ingin awali dulu dengan sebuah pertanyaan yang tertulis. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Adakah jawaban dari iqamah? Kenapa banyak orang menjawab di penghujung iqamah la ilaha illallah, mereka serentak mengatakan la ilaha illallah? Wallahu alam, saya tidak tahu hadis secara langsung berkaitan dengan jawaban untuk iqamah. Yang saya tahu adalah untuk azan. Kalau azan diminta kita oleh Rasulullah SAW untuk menjawab suara azan yang kita dengar. Di antaranya adalah ketika dikatakan oleh Nabi, kira-kira artinya barang siapa yang mendengarkan azan, falyaqul mithla ma yaqulul muadzin, kira-kira seperti itu. Maka hendaklah dia mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Jadi ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ucapkan pula Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kita ucapkan pula asyhadu alla ilaha illallah. Kecuali nanti pada lafaz hayya 'alas shalah. Kita tidak mengucapkan hayya 'alas shalah, tapi yang kita ucapkan adalah la haula wala quwata illa billah. Kenapa tidak hayya 'alas shalah itu yang kita ucapkan? Karena kata hayya 'alas shalah itu tidak ada zikir pujiannya kepada Allah. Kalau asyhadu alla ilaha illallah, kita berzikir memuji Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masih menyebut nama Allah.
Allahu Akbar apalagi. Tapi pas hayya 'alas shalah, kan hayya 'alas shalah, kan enggak ada itu kan? Enggak ada semacam pujiannya kepada Allah. Sehingga diganti dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Ini juga lah ada pelajaran yang harus kita ambil di sini, bahwa zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi itu semuanya adalah ucapan-ucapan yang di dalamnya mengandung pujian dan memuji kemuliaan kebesaran Allah. Itu yang zikir. Sehingga kalau seandainya tidak ada pujiannya, ya berarti bukan bagian dari zikir. Maka enggak usah kita buat-buat gitu. Yang diajarkan oleh Nabi itu aja yang sudah cukup kita kerjakan. Bahkan ketika dikatakan hayya 'alas shalah pun kita tidak membalasnya dan hayya 'alas shalah, tetapi dengan pujiannya la haula wala quwata illa billah. Kita berangkat menuju solat itu enggak ada kemampuan kita, enggak ada daya kita kalau tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita kembali menyerahkan bahwa kaki yang kita langkahkan ini itu semata-mata hanya karena Allah yang mengizinkan. Kalau Allah tak izinkan, tidak ke masjid kita. Kadang udah mau jalan ke masjid, tiba-tiba ada rasa mau buang-buang angin, buang-buang air. Pulang, orang sudah selesai pula sholat. Nah, jadi kita kembalikan kepada Allah. Hayya 'alal falah menggambarkan bahwa solat itu sebuah kemenangan, dan kemenangan itu tidak akan kita dapatkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di hadisnya dikatakan, barang siapa yang menjawab azan tadi lalu nanti dia dia ucapkan doa di akhir azan itu, ada Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah. Ada sebagian hanya mengatakan sampai di situ yang sahih, tapi ada riwayat lain yang menambah semacam tambahan ziyadahnya pada bagian akhir, tapi sebagian mencukupkan hanya sampai pada wa'attah saja. Kalau itu kalian ucapkan, kata Rasul, halat lahu syafaati, dia berhak untuk mendapatkan syafaatku nanti di akhirat kelak. Nah, berarti kan luar biasa menjawabnya. Dan berdoa luar biasa berdoa setelah azan, karena itu zikir yang diajar oleh Nabi setelah azan. Bahkan bisa membuat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk azan. Adapun untuk iqamah, saya tidak tahu riwayat apa yang mengatakan bahwa iqamah ada jawabannya juga. Yang saya tahu malah tidak ada. Cuma sering ketika diucapkan bagian akhir dari iqamah la ilaha illallah, lalu kita juga mengucapkan kata la ilaha illallah. Sebagai ucapan itu tentu saja menjadi baik. Tapi kalau sudah dikaitkan dengan keharusan setelah iqamah, ini mungkin perlu dalil, dan saya tidak tahu apa dalilnya. Mungkin nanti bisa kita cari lagi, kita balik lagi buku apakah ada atau tidak. Tapi sekadar ucapan la ilaha illallah itu tentu ucapan yang baik, karena itu adalah afdhalul zikir. Tapi seperti yang saya katakan, jika sudah dikaitkan keharusannya dengan setelah iqamah, itu perlu ada bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kalau ada pertanyaan yang lain yang terkait dengan apa yang kita bahas, dipersilakan. Silakan. Fadhal. Bagaimana dengan membaca Al-Quran diikuti dengan nyanyian, musik-musik? Itu kita khawatirnya masuk ke wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan antara hak dengan yang batil. Kenapa demikian? Al-Quranul Karim itu kalam Allah, sedangkan musik-musik itu mizmarus syayatin, itu serulingnya syaitan.
Masa mau kita gabung antara kalam Allah dengan surilingnya syaitan? Nah, ini nanti Al-Quranul Karim untuk kita baca dan kita hayati. Betapa akan syahdu dan penuh penghayatan ketika benar-benar membaca dan kita ikutkan dengan hati, dan tidak diikutkan justru dengan kadang dijadikan apa istilahnya itu, back sound gitu ya. Ada suara-suara yang kadang-kadang suara back sound ini lebih keras lagi daripada baca ayatnya itu. Sekarang sering seperti itu. Kadang ada ceramah yang dipotong-potong, suara ceramahnya enggak dengar oleh kita. Yang dengarnya justru adalah suara musik-musik di balik suara ceramah tadi. Ini kita mau dengar musiknya apa mau dengar ceramahnya ini? Jadi kalau ada yang potong-potong yang bermanfaat ini jangan dicampur dengan hal-hal yang bisa membuat dia menjadi rusak. Mungkin orang akan bermanfaat dengan mendengarkan potongan ceramah, tetapi kalau diikutkan dengan yang merusak itu justru berbahaya. Maka saya hanya menghimbau untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Mari kita benar-benar jadikan Al-Quran sebagai panduan kita, dan salah satu dari panduan yang diajarkan Al-Quran adalah tidak mencampur adukkan sesuatu yang benar dengan yang salah. Allah Subhanahu wa taala alam. Kadang-kadang kan orang ada beralasan dengan cara seperti itu, itulah yang membuat kami lebih menjadi apa namanya itu, menghayati atau lebih menjadikan kita lebih khusyuk dalam membaca. Saya kira jangan-jangan itu hanya bisikan-bisikan yang tidak pada tempatnya, karena talbisul iblis itu luar biasa. Ada selipan-selipan yang datang dari iblis yang digambarkannya sesuatu itu menjadi baik untuk satu hal yang kita menganggap memang menjadi sebuah kebaikan. Kita harus berhati-hati dalam persoalan ini. Maka lebih baik untuk tidak melakukannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Silakan. Iya, rumah yang di situ ada anjing, ada patung-patung, timsal gitu kan, itu tidak akan dimasuki oleh malaikat. Itu malaikatur rahmah, bukan malakul maut. Kalau nanti semua malaikat tidak bisa masuk, termasuk malaikat maut, Anda mati-mati kita nanti. Agar tidak mati, peliharalah anjing sebanyak-banyaknya, karena tidak masuk malaikat. Jadi maksudnya malaikatur rahmah, malaikat-malaikat rahmat itu kan datang sering mendoakan kita. Tidak mau kita dapat doa dari malaikat. Malaikat itu tidak ada dosanya, sehingga doanya makbul, karena mereka itu sifatnya yaf'aluna ma yu'marun, mereka melakukan semua yang diperintahkan. Jadi taat mereka kepada Allah. Tadi kan ada itu ungkapannya Abu Hurairah yang kita baca tadi, rumah-rumah yang di situ dibacakan Al-Quran, hadarathul malaikah, akan dihadiri oleh para malaikat, malaikat rahmat yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Malaikat itu banyak, Pak. Bahkan dalam hadis dikatakan oleh Rasul, di setiap jengkal bumi Allah ada para malaikat di situ. Di setiap jengkal bumi Allah ada malaikat Allah. Ada juga dikirim oleh Allah pagi-pagi 2 jenis malaikat. Satu mencari orang-orang yang berinfak, satu mencari orang-orang yang pelit. Orang-orang yang berinfak di pagi itu ada malaikat yang mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah semua yang diinfakkan itu beri ganti. Malaikat yang mendoakan tuh. Maka tidak pernah ada orang miskin gara-gara bersedekah. Tidak pernah ada. Saya semenjak rajin berinfak miskin saya. Tidak ada tuh. Ada pula malaikat yang juga diutus oleh Allah untuk mendoakan orang-orang yang pelit. Allahumma a'ti mumsikan talapan. Ya Allah, ini orang-orang pelit yang tidak bisa keluar uang dari kantongnya nih, berikan kehancuran pada hartanya.
Maka jangan salahkan nanti harta kita. Kalau seandainya tidak kita keluarkan di jalan Allah, akan habis begitu saja karena didoakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang tadi itu malaikatur rahmah, malaikat-malaikat yang penuh kasih sayang, yang selalu mendoakan hamba-hamba Allah. Sekali lagi, bukan malaikatul maut. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Silakan. Iya, kita perlu menggabung banyak hadis dalam persoalan ini. Ada lagi kata Rasul, Iqra'ul Qur'an warattil. Bacalah dan tartillah, fa inna manzilataka yaumal qiyamah inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya kemuliaan dan ketinggian derajat kamu di sisi Allah berada pada ayat terakhir yang kamu baca. Berarti kalau ada dua orang baca Quran, satu berhenti dia di Al-Baqarah ayat 100, satu lagi berhenti dia di Al-Baqarah 150. Mana yang lebih tinggi derajatnya? Yang 150. Nah, berarti semakin banyak di antara ayat yang kita baca, maka akan semakin tinggi kedudukan dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berdasarkan kepada hadis. Ada orang yang baca ayat sekali aja karena sudah khatam. Khatamnya pun kadang-kadang dari wadduha pula tuh. Sudah khatam namanya. Lalu setelah itu tidak lagi baca Quran. Itu sikap yang salah pasti. Salah itu. Quran itu bukan untuk ditinggalkan. Ulama dulu pada masa-masa dahulu, seandainya dalam 1 bulan mereka tidak khatam Quran, mereka sudah menganggap dirinya hijrah dari Al-Quran. Coba. Kalau dalam sebulan tidak khatam, bukan tidak baca itu, tidak khatam. Maka ya di antara mereka ada yang menghatamkan sekali 7 hari, sekali 8 hari, ada yang sekali 3 hari menghatamkan Al-Quran. Nah, karena itu ketika ada orang baca lalu tidak baca lagi, yang dia baca kemarin insya Allah akan jadi kebaikan bagi dia. Tetapi itu sungguh perbuatan yang sangat tidak baik, apalagi kalau ada unsur kesengajaan dengan alasan karena Quran sudah khatam lalu tidak lagi dibaca. Maka serahkan kepada Allah dan memohonlah kepada Allah agar nanti kita mendapatkan syafaat, dan jangan merasa cukup dengan apa yang sudah kita baca, tapi teruslah membaca. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam penjara pun dia berkali-kali membaca dan mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Bahkan wafatnya ketika dia membaca ayat Al-Quran. Sekira seperti itu. Yang sedikit tadi akan menjadi baik karena kebaikan itu akan dicatat, tetapi janganlah pernah merasa hanya cukup dengan itu, tapi perbanyaklah membaca Al-Quran dan memohonlah kepada Allah agar di akhirat kelak benar-benar dia memberikan syafaat bagi kita dan memudahkan serta meringankan kita di dalam hisab di Yaumal Mahsyar. Sekira seperti itu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, mungkin itu saja pada malam hari ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita terima, dan semoga Allah selalu membimbing kita untuk taat beribadah. Yang benar yang saya sampaikan itu semata-mata dari Allah, dan kalau ada yang salah itu hanya karena kelemahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki, dan mohon untuk dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.